Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Julio. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik perikanan karena perusahaan tersebut bangkrut. Tetapi Julio tampaknya tidak peduli dengan hal itu, karena dia akan menikah dengan seorang gadis kaya raya yang bernama Lily. Keluarga Lily akan memberikan mereka sebuah bisnis setelah menikah, dan Julio yakin dia akan menjadi pria yang mapan. Sekarang Julio dan Lily memiliki hubungan yang agak sedikit aneh. Mereka sering bertengkar yang nampaknya mungkin itu menjadi cara mereka menunjukkan rasa cinta. Suatu hari setelah pertengkaran pasangan tersebut, Julio mengendarai motornya untuk pulang ke rumah. Ketika di tengah jalan, dia melihat sebuah mobil terparkir di tepi jurang. Dia pun mendekati mobil itu dan melihat ada seorang pria di dalam mobil yang sudah tak bernyawa dengan tumpukan perhiasan berserakan di dalamnya. Tak ingin melewatkan keberuntungan itu, Julio memutuskan untuk mengambil perhiasan tersebut untuk dirinya sendiri. Tetapi alih-alih meninggalkan tempat kejadian dengan tenang, dia mendorong mobil itu ke jurang untuk menutupi jejaknya. Saat malam tiba, Julio menyadari bahwa dia butuh tempat untuk bersembunyi. Dia menemukan sebuah tempat sewa di dekat sana dan bertemu dengan pemiliknya yang seorang janda bernama Mary yang menawarinya sebuah kamar. Mary penasaran mengapa dia menyewa kamar di jam selarut ini. Dan Julio dengan cepat berbohong, dia mengatakan bahwa dia bertengkar dengan pamannya dan sekarang tidak punya tempat tinggal lagi. Mary pun mempercayai cerita bohong Julio dan memberinya sebuah kunci kamar. Rencana Julio adalah bersembunyi untuk sementara waktu dan menyembunyikan barang curiannya tersebut. Tetapi keadaan dan perasaan Julio menjadi tidak tenang ketika pagi hari saat Julio pergi ke rumah Lily untuk sarapan. Berita ramai dengan laporan tentang seorang pria yang ditemukan tewas di dalam mobil akhirnya terungkap, yang ternyata dia adalah salah satu orang terkaya di daerah itu. Julio menyadari bahwa dirinya dalam sebuah masalah serius. Polisi pun datang ke rumah Mary malam itu, namun Mary tidak mengetahui apa-apa. Karena panik, Julio memutuskan akan meninggalkan Kolombia dan pergi ke kota lain dengan temannya yang ternyata temannya menolak untuk memulai hidup baru bersama. Namun keadaan menjadi lebih buruk ketika Lily mengetahui bahwa Julio menginap di tempat sewa milik Mary. Dia marah karena Mary memiliki reputasi yang sangat buruk. Mary ternyata baru saja keluar dari penjara dan memiliki riwayat yang terlibat dengan berondong. Tetapi Julio tidak mendengarkan Lily karena Julio juga tidak ingin menceritakan rahasianya dan tetap bersembunyi di tempat Mary. Kembali ke tempat sewa, Julio melihat sekitar dan menemukan foto Mary dengan seorang pria. Yang ternyata pria yang ada di dalam mobil itu adalah suaminya Mary. Julio juga menyadari bahwa beberapa perhiasan curiannya telah hilang dan ternyata Mary memakainya. Julio menyadari bahwa mungkin Mary sudah mengetahui rahasianya. Dan benar saja, Mary berkata bahwa dia tahu dari awal. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang menyewa kamar di malam hari kecuali mereka merencanakan sesuatu. Julio yang panik mengakui bahwa dia mencuri perhiasan itu, tetapi bersikeras dia tidak ada hubungannya dengan tewasnya suami Mary. Setelah mengobrol itu, Mary pun malah mengajak Julio untuk berpusreng. Di keesokan harinya, Mary dan Julio memutuskan untuk mengubur perhiasan itu di halaman rumahnya. Mary mengungkapkan bahwa mantan kekasihnya yang menyukai perhiasan dapat membantu mereka menjualnya di kota Madras. Tanpa pilihan lain yang tersisa, Julio pun setuju untuk mengikuti rencana Mary. Keduanya pun menuju Madras, di mana di sana mereka langsung memesan sebuah kamar hotel. Julio sekarang malah terpikat dengan kehadiran Mary, dan untuk menghilangkan lelah, mereka kembali berpusreng. Mereka kemudian pergi ke bar yang dimana mereka bertemu dengan mantan kekasihnya Mary yang bernama Ricardo. Setelah percakapan singkat, Julio tidak ingin memberikan perhiasan itu sepenuhnya. Mary jadi sedikit kesal kenapa Julio melakukan hal itu. Mary berusaha membujuk Julio supaya memberikan perhiasan itu, namun Julio tetap menolaknya meski sudah dikasih pusreng. Yang pada akhirnya Ricardo kesal dan menolak membantu Julio lalu pergi dari sana. Dengan frustasi mereka kembali ke kamar dan Mary sangat marah. Dia memutuskan tidak akan mau membantu dan mengembalikan semua perhiasan itu kepada Julio. Tetapi Julio sekarang benar-benar terpikat dengan Mary. Ia bersedia melakukan apapun yang Mary katakan. Mary pun mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk menangani situasi ini dengan Ricardo. Mary berencana akan menghabiskan waktu bersama Ricardo dan membuatnya menyetujui kesepakatan itu. Julio pun setuju dan kembali lagi ke Kolombia. Tetapi saat kembalinya di Kolombia, Julio membeli hadiah untuk Lily. Saat dia mengeluarkannya, sebuah cincin jatuh dari saku Julio. Cincin itu menarik perhatian saudara perempuan Lily bernama Stella.
Stella berkata itu adalah cincin yang sangat mahal, yang tidak akan pernah mampu dibeli oleh Giulio. Stella pun sedikit berpikir bahwa Giulio sedang menyembunyikan sesuatu. Merasa panik dalam situasi tersebut, Giulio dengan cepat menutupi masalahnya dengan bilang bahwa dia membeli cincin itu dengan harga diskon. Stella pun percaya dan meninggalkannya sendirian, tapi kecurigaan Stella tetap ada. Sementara itu, Mary kembali mencoba berbicara dengan Ricardo. Ricardo mencoba meyakinkan Mary untuk meninggalkan Giulio dan kembali kepadanya. Dia berjanji bahwa mereka akan menghasilkan banyak uang dengan menjual perhiasan itu. Tetapi Mary menolak dan berkata dia tidak bisa mengkhianati Giulio. Ricardo mengingatkannya pada semua orang yang pernah mereka khianati di masa lalu. Tetapi Mary hanya diam saja. Mungkin saja Mary memiliki perasaan kepada Giulio. Pada saat yang sama, Lily menyadari perubahan pada Giulio. Dia tidak lagi berkelahi dengannya, dan itu membuat Lily merasa ada yang aneh. Stella juga menyadari hal ini, jadi dia memutuskan untuk menemui Giulio. Stella mengatakan kepadanya bahwa dia tidak percaya ceritanya tentang cincin itu. Tidak mungkin dia mampu membeli cincin seperti itu. Stella pun mulai curiga bahwa Mary mungkin yang menewaskan pria itu di dalam mobil dan mencuri perhiasannya. Giulio pun mulai panik, bagaimana Stella bisa begitu pintar. Stella pun mengancam akan pergi ke polisi dan akan membawa penyelidikan terhadap Giulio. Giulio pun akhirnya membuang perhiasan itu. Dia menuju ke halaman rumah Mary dan mulai menggalinya agar membuang semua perhiasan tersebut. Akan tetapi ketika itu Mary muncul dan menghentikan tindakan Giulio. Mary berkata, kita tidak bisa membuangnya karena kesepakatan dengan Ricardo hampir selesai. Mary tetap berusaha meyakinkannya. Giulio juga menceritakan semuanya pada Mary bahwa Stella sudah mengetahui tentang perhiasan tersebut dan akan segera melaporkan ke polisi. Mary pun menanggapi bahwa dia akan mengurus Stella. Giulio sekarang sepenuhnya telah berada di bawah kendali Mary dan harus setuju untuk mengikuti rencananya. Keesokan harinya, Giulio bertemu dengan Stella dan menceritakan sebuah kisah. Dia mengatakan bahwa dia tahu segalanya tentang Mary dan perhiasan yang dia sembunyikan. Dia mengungkapkan bahwa perhiasan itu dikubur di dekat mobil dan dia membutuhkan bantuan Stella untuk menggalinya dan memanggil polisi, sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai bukti. Stella yang tidak bersalah setuju untuk membantunya, tetapi Giulio memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun, terutama Lily. Malam itu mereka berdua kembali bertemu. Giulio membawa Stella ke sebuah gua, dan Stella berpikir bahwa malam ini adalah kesempatannya untuk dekat dengan Giulio. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Giulio memegang batu. Dia menyadari apa yang terjadi. Stella pun berusaha membela diri dan mereka berakhir dalam perkelahian. Namun Stella tidak sengaja terjatuh dan terluka parah hingga tak sadarkan diri. Giulio yang ketakutan berpikir bahwa Stella mungkin sudah tewas. Dia pun segera pergi. Ketika Giulio bertemu dengan Lily, dia mengatakan kepadanya bahwa Stella ditemukan di gua dengan pendarahan hebat dan telah dibawa ke rumah sakit. Semua orang pun bergegas ke sana. Kecemasan Giulio semakin parah karena jika Stella bangun, dia bisa mengungkap semua yang terjadi. Namun pada akhirnya Stella pun telah sadar dan memanggil Giulio. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencintainya sejak lama, tetapi cintanya tidak pernah terpenuhi. Dia pun meminta Giulio untuk segera menikahi Lily, atau dia akan memberitahu polisi segalanya tentang Mary dan mereka akan ditangkap. Sementara itu Giulio pun malah memutuskan untuk tidak jadi menikah dengan Lily dan lebih memilih bersama dengan Mary. Hingga Lily yang mendengar berita buruk tersebut menjadi sedih. Di sisi lain, Mary yang sedang stres dengan situasi sekarang berpikir untuk melarikan diri dengan Ricardo dan mengambil semua perhiasan tersebut. Tetapi cintanya pada Giulio membuatnya menghentikan niatnya. Ricardo yang menyadari bahwa rencananya telah gagal, menjadi sangat marah dan hal itu pun menyebabkan pertengkaran hebat di antara keduanya. Tak lama tiba-tiba Giulio datang. Giulio dan Ricardo pun mulai berkelahi dan di dalam kekacauan itu Ricardo pun menusuk Giulio. Ricardo pun segera melarikan diri dan Giulio tetap berusaha mengambil semua perhiasan yang tersisa. Akan tetapi karena kehilangan banyak darah, Giulio pun akhirnya tewas di sana. Mary pun menangis meratapi kepergian Giulio. Keesokan harinya, Mary pun menyerahkan dirinya kepada polisi dan langsung mendekam dalam penjara. Beberapa hari setelahnya, Stella pun datang dan berbicara dengan Mary kalau Mary telah menghilangkan nyawa pujaan hatinya. Dan Stella juga tahu kalau Giulio menyimpan perhiasan itu.